Shalom. Sebelum ibadah dimulai, kami menganjurkan Anda untuk subscribe channel kami dan nyalakan tombol notifikasi agar Anda bisa mendapatkan informasi terbaru tentang adanya ibadah online dan yang lainnya. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh datang ke hadapan Tuhan dan kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah pujian kita, ibadah kita hari ini boleh sungguh menyenangkan hati Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita siapkan hati kita. Pertolongan Engkau adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus menyertai Engkau. Amin. Shalom saudara yang terkasih, terpujilah Allah yang hadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Mari berikan penghormatan dan pengagungan hanya kepada Allah Bapa dan Anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, serta Roh-Nya yang kudus. Mari arahkan dan angkat hatimu hanya kepada Dia saja. Ini hidup kami Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi-Mu. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hanya bagi-Mu penghormatan dan kemuliaan, keagungan Yesus Kristus Tuhan, Kalam yang jadi manusia. Hormat bagi Kristus Tuhan, Kalam
jadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja, Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat dunia. Hanya Engkau Tuhan. Hormat bagi Raja mulia, Raja segala raja. Hormat puji siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Di hadapan-Mu kami berdiri pada saat ini Tuhan, karena kami menyadari hanya Engkau Allah yang layak menerima pujian, penghormatan, pengagungan. Hanya Engkau Allah yang layak menerima semuanya itu. Kami datang kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang disenangkan melalui kehidupan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat Tuhan. Layakkanlah kami untuk menghampiri Engkau, Allah yang esa, Raja yang mulia, Allah yang berdiam di tengah-tengah kami. Ini hidup kami, ini hati kami. Biarlah itu semua boleh memperkenankan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini, mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara yang terkasih, Tuhan memanggil setiap kita untuk mengikut Dia dan melayaninya. Mari kita bangkit bagi Tuhan dan ikutilah kehendaknya, ikutilah perintahnya. Mari kita bangkit bagi Tuhan kita dan menjadi terang bagi dunia ini. Hai bangkit bagi Yesus pahlawan salibnya, kibarkan panji raja tegak mengangkatnya.
Hai bangkit bagi Yesus pahlawan salibnya, kibarkan panji raja tegak mengangkatnya. Bala tentara Tuhan pastikan menanglah, mengalahkan semua musuh dipimpin olehnya. Mari bangkit bagi Tuhan. Hai bangkit bagi Yesus, ikutlah perintahnya. Nafir ikan berbunyi, maju tak mundurlah. Meski banyaknya musuh, tak perlu kau takut. Mesti ada bahaya, tetap kau kuatlah. Hai bangkit bagi Yesus, tak lama berperang. Umatnya bersorak lagi kidung kemenangan, dan yang setia padanya damai kota mulia. Bangkit bersama Yesus bertahta di sorga. Bangkit bersama Yesus bertahta di sorga. Mari bangkit bagi Yesus dan bersukacitalah bekerja baginya. Tuhan memanggil kita untuk setia dan mengikuti kehendak-Nya. Biarlah damai dan sukacita dari Tuhan memenuhi hati kita, dan dengan segenap hati kita bekerja bagi Tuhan kita. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada sukacita damai, ku bekerja baginya. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Tiap langkahku turut perintahnya dan bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Mari bersukacita bagi Tuhan kita. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Ku rela serahkan semua baginya, untuk bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Ada damai dan sukacita bekerja
bagi Allah kita. Mari serahkan hidup kita saudara-saudara untuk dipakai oleh Allah. Mari dengarlah panggilannya dan setialah dalam melayaninya. Kami berserah padamu ya Tuhan pada hari ini. Karena kami mau biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, rancangan-Mu bagi kami indah adanya. Kami membawa seluruh kehidupan kami serahkan kepadamu. Ku berserah pada Yesus dengan tangan yang bebas, dan ku mau mengasihinya selalu bersamanya. Ku berserah pada Yesus dengan hati yang rendah. Ku buang semua demi Yesus. Ku datang kepadanya. Aku berserah. Aku berserah. Ku berserah pada Yesus. Aku berserah. Ini kami Tuhan. Ku berserah pada Yesus dengan segenap jiwaku. Roh-Nya penuhi hatiku, dan Dia sungguh milikku. Aku berserah. Aku berserah. Ku berserah pada Yesus. Aku berserah. Kami berserah Tuhan. Aku berserah. Aku berserah. Ku berserah pada Yesus. Aku berserah. Kami persembahkan hidup kami untuk memenuhi panggilan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang
berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Mari berikan hidupmu untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Pendeta Alipin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan yang mengikuti ibadah ini dimanapun saudara berada. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam ibadah kita pada hari ini. Saya mengucapkan syukur dan terima kasih kepada hamba Tuhan dan Majelis Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar yang memberikan kesempatan kepada saya boleh membagikan firman Tuhan pada hari ini. Dan sekaligus pada hari ini kita akan membacakan SK Majelis Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar untuk periode yang baru, serta kita akan mendoakan saudara-saudara kita yang terpilih menjadi majelis. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, memohon pertolongan dan kekuatan dari Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang boleh menolong kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Mohon berkati dan tolonglah hamba-Mu yang banyak kekurangan ini. Tuhan pakai dia, dan kami semua yang mendengarkan firman Tuhan boleh diberkati, dikuatkan oleh firman-Mu. Kami berdoa, berseru, memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan dari Matius pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Kemudian ayat yang kelima, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Saudara sekalian, di ayat 5 dikatakan ke-12 murid itu diutus Yesus dan ia berpesan kepada mereka. Sebenarnya pesan itu bukan hanya sampai ayat 15, tetapi Matius mencatat pesan itu sampai ayat yang ke-42. Lalu kemudian di pasal 11 ayat 1, Matius mencatat demikian. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar
dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema panggilan Tuhan. Saya mendapatkan sebuah kutipan yang ditulis oleh Craig Groeschel, seorang penulis buku Kristen yang sangat terkenal. Dia mengatakan, God is not calling us to go to church. He is calling us to be His church, the hope of the world. Allah tidak memanggil kita untuk pergi ke gereja. Bukan berarti kita tidak usah ke gereja, saudara ya. Tapi penekanan akan panggilan ini, dia mengatakan Allah tidak memanggil kita untuk pergi ke gereja. Dia memanggil kita menjadi gerejanya. Otomatis kita bergereja. Dia memanggil kita menjadi gerejanya dan menjadi gereja yang menjadi pengharapan akan dunia. Jadi saudara, semua orang Kristen, semua orang percaya dipanggil oleh Allah untuk menjadi harapan bagi dunia, untuk melayani, untuk menjadi terang dan garam. Kemudian ada seorang teolog bernama J.I. Packer. Dia juga mempunyai satu kutipan yang sangat terkenal. Our high and privileged calling is to do the will of God in the power of God for the glory of God. Panggilan kita yang tinggi dan yang sangat istimewa adalah panggilan untuk melakukan kehendak Allah melalui kuasa Allah untuk kemuliaan Allah. Inilah saudara sekalian, kita dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya dengan kuasanya dan untuk memuliakan nama-Nya. Bagaimana panggilan Tuhan dapat menjadi suatu pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Dari perikop yang kita baca, saudara, kita akan merenungkan yang pertama, yaitu panggilan Tuhan mempersatukan para murid-Nya untuk mengabarkan Injil. Panggilan Tuhan menghendaki kesatuan murid-Nya, kesehatian murid-Nya untuk mengabarkan Injil. Ayat 2 sampai ayat 4 dikatakan, inilah nama ke-12 rasul itu. Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Saudara-saudara, kemudian perikop yang sama atau kisah yang sama dicatat di dalam Markus pasal 6 ayat 7, dikatakan Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-berdua. Matius memakai kata dua-dua dengan dipasangkan kata penghubung dan. Markus mengatakan mereka diutus berdua-berdua. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat panggilan Tuhan Yesus Kristus kepada para rasul yang 12 orang ini, yang mereka khusus dipilih. Tuhan menghendaki mereka mempunyai kesatuan. Tuhan menghendaki mereka bersehati. Tuhan menghendaki mereka bekerja sama dengan baik. Saudara, Matius pemungut cukai yang menulis Injil Matius, dia sebut dirinya pemungut cukai, adalah seorang yang bagi masyarakat Yahudi dianggap sebagai pengkhianat karena dia dianggap membela, bekerja bagi kerajaan Romawi. Jadi dia ada di pihak Romawi, itu pandangan masyarakat pada waktu itu. Dia mendapatkan keuntungan, mendapatkan upah dari cara dia memeras atau memungut cukai bangsa Yahudi. Tapi Yesus panggil. Kemudian dia dipersatukan dengan seorang yang bernama Simon orang Zelot. Ini adalah, orang Zelot itu adalah kelompok orang yang memberontak kepada penjajah Romawi supaya bangsa Yahudi bisa merdeka. Jadi ini Simon yang disebut orang Zelot sangat berseberangan
dan bertentangan tentu dengan bangsa Romawi, dan apalagi kalau ada orang yang bela orang Romawi, yaitu para pemungut cukai. Tetapi di sini kita melihat Matius mencatat itu. Mereka dipersatukan dalam panggilan Tuhan. Demikian juga nama-nama yang lain yang disebut tadi yang memakai kata dan, kata dan, kata dan, kata dan. Lalu mereka diutus berdua-berdua. Tuhan ingin mereka bersatu, bersehati, kerjasama di dalam melayani Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 10, Petrus pernah menasehati kepada para pengurus demikian. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nasihat ini secara umum untuk kita semua orang Kristen, tetapi secara khusus juga kalau ada di antara kita yang terpilih menjadi pengurus, menjadi majelis, kita dipanggil untuk bekerja sama layani seorang akan yang lain. Bekerja sama, bergandengan tangan melayani. Galatia pasal 6 ayat 2, Rasul Paulus menasihati juga, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi bekerja sama, saling menanggung beban. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 11, Paulus juga menasihati, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi di sini diperlukan kesatuan hati. Sehati sepikir melayani dan kerjasama yang baik. Di dalam bahasa Inggris ada kata team. T-E-A-M. Itu singkatan dari together everyone achieve more. Kalau kita bisa bekerja bersama-sama, bersehati, maka kita akan memperoleh hasil yang lebih besar. Lalu ada kata yang lain lagi dalam bahasa Inggris dikatakan teamwork. Tentunya teamwork yang baik. Teamwork makes the dream work. Kerjasama yang baik akan membuat cita-cita, tujuan, impian berhasil. Bukankah di dalam pengkhotbah Perjanjian Lama juga pernah dikatakan firman Tuhan, lebih baik berdua daripada sendiri karena mereka akan berhasil dengan lebih baik. Kalau dia seorang diri, nanti ada satu yang jatuh, dia tidak akan mendapatkan pertolongan. Tetapi kalau berdua, artinya kalau ada kerjasama, ada kesehatian, maka kita akan memperoleh hasil yang baik. Saudara, saya melihat ada sebuah video klip tentang kalau kerjasama yang baik itu bisa menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Kiranya video ini kita bisa saksikan sebentar, menjadi satu dorongan, satu pelajaran bagi kita. Nah, saudara, kita melihat video itu tadi bahwa bagaimana ada kesatuan hati, ada kerjasama yang baik, bisa menghadapi tantangan-tantangan dan kesulitan dengan baik. Itu juga, saudara sekalian, yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus.
ketika dia mengutus mereka berdua-berdua supaya mereka saling menopang, saling menanggung, saling bertahan menghadapi berbagai tantangan dan bisa menghasilkan buah yang lebih baik. Tetapi saudara, dalam realita pelayanan kita, memang saudara sekalian, bersehati dan bersatu merupakan satu tantangan yang luar biasa sulit. Kita harus waspada, saudara sekalian. Dari sejarah gereja sampai sekarang, begitu banyak perpecahan di dalam tubuh kekristenan. Bahkan di dalam gereja kita mungkin kita pernah juga mengalami perselisihan, perpecahan, saling menyerang, saling membenci. Saudara, mari kita lihat, refleksikan dari firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 15 ayat 36 sampai 41. Di situ dicatat oleh Lukas satu realita gereja, pemimpin gereja mula-mula. Sedih memang. Tapi biarlah itu menjadi waspada dan pelajaran bagi kita. Di situ dikatakan di Kisah Rasul pasal 15 ayat 36 sampai 41. Ketika Paulus sudah melakukan berbagai perjalanan misi, dicatat demikian. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan, untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah. Dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus membawa Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Saudara, ini realita. Lukas yang menulis kisah para rasul mencatat bahwa Paulus dan Barnabas menimbulkan perselisihan yang tajam sampai mereka berpisah. Jangan sampai ini terjadi di tengah-tengah gereja kita, saudara-saudara sekalian. Mari kita terus memikirkan bagaimana caranya membangun kesehatian, membangun kebersamaan, membangun kerjasama yang baik. Tapi firman Tuhan juga melanjutkan kita mengucapkan syukur karena Rasul Paulus berusaha terus untuk bersehati kembali, baik dengan Markus maupun Barnabas. Dan di dalam akhir-akhir hidupnya, ketika dia berada dalam penjara, Paulus menasihati jemaat untuk bersehati melayani. Misalnya di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 dan 2, Paulus mengatakan, "Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan." Pasal 2 ayat 14, "Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan." Mungkin dia sudah punya pengalaman saling berbantah-bantah dengan Barnabas. Itu tidak baik sehingga sekarang dia menuliskan jangan berbantah-bantahan. Bahkan dia menasihati orang yang pernah berselisih. Filipi pasal 2 ayat 3, pasal 4 ayat 2 dan 3. "Eudonia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta juga kepadamu, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil." Jadi Paulus juga berusaha supaya jemaat, supaya aktivis, supaya pengurus, supaya anak-anak Tuhan sehati sepikir, bersatu melayani Tuhan. Jikalau ada perselisihan, cari cara untuk didamaikan, untuk ditolong, untuk dipersatukan kembali. Bagaimana dengan Markus dan Barnabas? Ternyata pada bagian lain, Paulus, Barnabas, dan Markus boleh dikatakan telah berrekonsiliasi, telah berdamai, telah bersatu kembali. Markus diterima dan dianggap penting oleh Paulus. Kolose pasal 4 ayat 10, Paulus di dalam suratnya mengatakan, "Salam kepada kamu dari Aristarkus,
temanku sepenjara, dan dari Markus. Paulus menambahkan penjelasannya, kemenakan Barnabas. Salam dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Pasal 2 Timotius pasal 4 ayat 11. Paulus juga menulis surat kepada Timotius dan berkata demikian. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Saudara, di awal-awal pelayanan Paulus yang bersama Markus dan Barnabas, mereka berselisih. Paulus menolak, tidak mau Markus ikut. Tapi di akhir hidupnya, dia menganggap Markus begitu penting baginya, sampai dia rindu ditemani oleh Markus ketika dia berada di dalam penjara, di dalam masa-masa yang tersulit, yang menderita dalam kehidupannya dengan situasi penjara. Berarti Markus akhirnya dianggap orang yang penting, orang yang bisa memberikan kekuatan dan penghiburan kepada Paulus. Kita bersyukur pada waktu itu Barnabas tetap bisa memberi kesempatan, beranugerah dan mempercayai Markus, sehingga Markus terus dibimbing, sampai akhirnya Paulus sendiri mengakui pelayanannya penting. Dia diterima kembali. Saudara-saudara sekalian, Tuhan menghendaki kita bersatu melayani. Jikalau ada di antara saudara yang pernah berselisih, yang pernah konflik, yang pernah sakit hati satu dengan yang lain, ambillah kesempatan, selesaikanlah, bersehatilah, saling memaafkan, saling mengampuni, dan akhirnya kembali saling bergandengan tangan untuk bekerja bagi Tuhan, akan menghasilkan buah yang lebih baik lagi, dan menjadi satu kesaksian yang baik bahwa di dalam tubuh Kristus kita boleh saling mengampuni dan saling menerima. Disitulah panggilan kita untuk bersama-sama melayani akan memuliakan nama Tuhan. Saudara, yang kedua, bagaimana panggilan Tuhan kita melakukannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yaitu panggilan Tuhan harus disertai dengan motivasi yang benar. Pasal 10 ayat 2-4 di dalam Injil Matius, saya melihat ada beberapa nama yang bisa menjadi perenungan bagi kita. Di situ ada nama Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Kemudian ada Matius pemungut cukai. Kemudian ada nama Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Saudara-saudara, sebetulnya ketika mereka dipanggil oleh Tuhan, mereka memang taat kepada panggilan Tuhan dan mau ikut, tetapi masih ada motivasi yang salah dan Tuhan izinkan. Walaupun motivasinya salah, sebab Tuhan ada waktu kira-kira 3,5 tahun untuk mendidik mereka, untuk membimbing mereka, supaya mempunyai motivasi yang benar. Saudara, kita melihat Matius melihat dirinya sendiri sebagai pemungut cukai dan dia masukkan di dalam nama 12 rasul. Catatan Markus dan catatan Lukas tidak memberikan keterangan Matius sebagai pemungut cukai. Dengan kata lain, saudara sekalian, Matius itu sadar. Tentu dia menulis Injil ini setelah Yesus bangkit dan naik ke sorga. Dan Matius menulis Injil ini tujuan sasarannya adalah supaya dibaca oleh orang Yahudi atau bangsa Yahudi. Kalau Injil Lukas dia tulis untuk Theophilus atau orang non-Yahudi. Sedangkan Matius pada awal sekali tulisannya kita sudah melihat jelas dia menuliskan silsilah Tuhan Yesus Kristus. Karena sasarannya, tujuannya adalah kepada orang Yahudi. Nah, dia merasa sudah mendapatkan anugerah yang begitu besar, walaupun dia dianggap pengkhianat bangsa karena statusnya sebagai pemungut cukai, tapi Yesus mau panggil dia, Yesus mau terima dia, Yesus mau selamatkan dia.
Dia merasakan itu sebagai satu anugerah yang begitu besar, sehingga dia tuliskan namanya Matius pemungut cukai, supaya dia memberikan satu kesan bahwa walaupun saya pemungut cukai, walaupun saya bekerja bagi bangsa penjajah, bangsa Romawi, tapi Yesus sudah terima saya. Tapi Yesus beranugerah menyelamatkan saya, dan saya mau setia mengikuti panggilan Tuhan Yesus sampai akhir hidup saya. Saya mau mengikut Yesus dengan motivasi yang benar, walaupun awalnya mereka mempunyai motivasi yang kurang tepat. Saudara sekalian, kemudian nama Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes dicatat di dalam Matius pasal 20 ayat 20 dan seterusnya. Datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, sujud di hadapan Yesus, meminta sesuatu kepadanya. Lalu Yesus bertanya, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibunya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lain di sebelah kirimu." Tapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar hal itu, ayat 24 mencatat, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Berikutnya Yesus berkata, "Kalian tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Mereka pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tapi tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudara sekalian, peristiwa yang sama Lukas mencatat pasal 22 ayat 24 bahwa terjadi pertengkaran di antara para murid tentang siapa yang paling besar. Nah, saudara, dari sini kita melihat mereka mengikut Yesus punya motivasi yang salah. Walaupun mereka dipanggil oleh Tuhan Yesus, mereka berpikir bahwa Yesus nanti akan jadi raja secara politik bagi bangsa Israel, membebaskan Israel dari penjajahan Romawi, menjadi Mesias yang membebaskan secara politik. Lalu setelah itu Yesus akan berkuasa dengan hebat, lalu Yesus akan mengangkat pejabat-pejabat, lalu di antara 12 orang ini mereka pengen juga menjadi barangkali Perdana Menteri, barangkali menjadi tangan kanan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi raja secara politik. Dan mereka bertengkar, siapa yang berhak menjadi yang terbesar ketika nanti Yesus menjadi raja secara pemerintahan politik dunia. Mereka tidak mengerti, mereka tidak memahami tujuan Yesus datang. Bukan untuk memerintah secara politik, tetapi Yesus datang untuk melayani, untuk memberikan nyawanya, untuk mati menebus dosa manusia, untuk menjadi raja di dalam hati setiap orang yang percaya. Jadi saudara, kita melihat mereka mengikuti Yesus dengan motivasi yang salah. Tapi Yesus izinkan. Yesus memberi kesempatan kepada mereka untuk terus belajar, mendengar firman Tuhan, mendengar apa tujuan Tuhan datang, mendengar apa yang akan Tuhan lakukan untuk manusia, dan agar mereka belajar bagaimana meneladani Tuhan Yesus Kristus yang melayani, yang rendah hati, yang rela membasuh kaki murid-muridnya, yang rela menderita, yang rela berkorban. Tetapi saudara, bedanya dengan Yudas adalah motivasinya tidak berubah sampai akhir hidupnya. Sampai 3 Injil mencatat Yudas dengan gelar Yudas yang mengkhianati Yesus. Mengapa, saudara-saudara sekalian? Sebab Yudas ketika mengetahui bahwa motivasinya itu
tujuannya itu ikut Yesus tidak tercapai, bahkan Yesus akan ditangkap, akan menderita, dia mengkhianati Yesus. Dia menjual Yesus demi mendapatkan uang. Dan di dalam Injil memang dicatat Yudas itu adalah bendahara dan dia sering mengambil uang atau korupsi. Saudara-saudara sekalian, karena impian, tujuan, motivasi dia mengikut Yesus tidak tercapai. Berbeda sekali dengan para murid, mereka memang juga tidak mendapatkan impian mereka yang ingin jadi terbesar itu tercapai, tapi para murid tidak sampai mengkhianati Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu Yesus ditangkap, pada waktu Yesus disalibkan, semua murid kecuali Yohanes bersembunyi dan ketakutan dan menunggu sampai kepada Yesus bangkit, sampai kepada janji turunnya Roh Kudus. Dan akhirnya satu persatu motivasi mereka diperbaharui. Tapi Yudas, dia memang pernah menyesal menjual Yesus, tetapi dia tidak bertobat. Dia mengambil keputusan untuk bunuh diri. Tetapi para murid yang awalnya motivasinya tidak benar, akhirnya perlahan-lahan mereka dibimbing oleh Tuhan. Kita ingat peristiwa Yesus setelah bangkit datang kepada Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Dan jawaban Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Engkau dipanggil untuk menjadi gembala. Engkau dipanggil untuk mengabarkan Injil. Engkau dipanggil untuk membimbing jemaat. Dengan motivasi, apakah engkau mengasihi aku? Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi inilah saudara sekalian motivasi yang benar. Mengikut Yesus, menaati panggilannya. Saudara, kita waktu melayani Tuhan, baik yang ada jabatan sebagai pengurus, sebagai majelis, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta. Mari hari ini kita periksa, apa sih tujuan saya melayani? Apakah untuk mendapatkan keuntungan? Apakah untuk mendapatkan nama tenar? Apakah untuk mendapatkan kekuasaan? Apakah untuk mendapatkan benefit-benefit tertentu? Atau sungguh-sungguh melayani dengan motivasi yang benar karena mengasihi Tuhan Yesus? Karena merasa kasih Allah yang begitu besar kepada kita, yang tentunya tidak bisa kita balas karena Dia telah berkorban di kayu salib. Maka kita mengerjakan panggilan Tuhan itu karena sudah merasakan begitu kita berdosa dan ditebus dan dikasihi Allah. Maka sekarang saya mau melayani dengan baik karena saya mengasihi Yesus yang terlebih dahulu mengasihi saya. Jikalau kita memiliki motivasi yang benar itu, maka pelayanan kita akan memuliakan Tuhan, akan menghasilkan buah. Dan ketika motivasi kita benar karena mengasihi Tuhan, maka akan ada hambatan, tantangan, kesulitan, penderitaan, kita akan tetap teguh dan setia melayani. Karena motivasi kita adalah ingin mengasihi Tuhan. Yang ketiga, saudara sekalian, bagaimana kita bisa menaati panggilan Tuhan dan berkenan serta memuliakan Tuhan. Mari kita melayani, mari kita menjalankan panggilan Tuhan itu sesuai dengan pesan Tuhan dan prinsip-prinsip firman Tuhan. Tadi di dalam Matius pasal 5 ayat 10 dikatakan ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka. Banyak pesannya. Sampai ke ayat 42. Setelah itu masuk pasal 11 ayat 1 dikatakan setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah Ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Jadi saudara, ketika kita sudah dipanggil Tuhan melayani, baik yang ada jabatan ataupun yang tidak ada jabatan, kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, untuk memuliakan Tuhan. Maka mari kita melayani sesuai dengan pesan-pesan, prinsip-prinsip firman Tuhan. Jangan kita melayani sesuai dengan pikiran atau kepintaran atau kehebatan kita sendiri. Kita terus datang tunduk belajar firman Tuhan.
Kita berdoa, kita memohon petunjuk Tuhan. Kita memohon Roh Kudus membimbing kita. Di dalam doa kita menantikan apa yang Tuhan kehendaki kita kerjakan dan sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Saudara, tentu tadi pesan-pesan yang dibacakan itu berlaku pada para rasul pada saat itu. Tidak semuanya yang harus kita teruskan sekarang. Misalnya saudara sekalian kan mereka dipesan, misalnya jangan bawa tongkat, jangan bawa pakaian dan sebagainya. Itu karena Tuhan ingin mereka fokus melayani dan Tuhan sudah sediakan apa yang mereka butuhkan. Nah, zaman sekarang kita bepergian kemana-mana, kita barangkali kecuali kaki kita sakit, kita tidak perlu bawa tongkat. Jadi penafsirannya harus dilihat sesuai dengan konteks. Misalnya lagi pada waktu Tuhan Yesus berpesan, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, usirlah setan-setan. Apakah semua itu masih harus kita praktekkan sampai sekarang? Belum tentu, saudara sekalian. Sebab saudara misalnya membangkitkan orang mati, memang rasul pada waktu diberi kuasa, sampai di dalam catatan kisah para rasul. Tapi pada saat ini, jangan kita begitu ekstrim mengikuti begitu saja pesan-pesan ini. Apakah kita misalnya dipanggil untuk mengadakan KKR kesembuhan? Tidak, saudara sekalian. Tidak ada di dalam satu Alkitab ayat yang mengatakan membuat KKR untuk kesembuhan. Tapi pada zaman, pada konteks itu, mereka memerlukan kuasa-kuasa itu karena firman Tuhan belum selesai atau belum lengkap ditulis. Mereka perlu sesuatu bukti dan tanda bahwa mereka betul disertai Tuhan, bahwa ajaran mereka adalah benar adanya. Perlu adanya tanda, perlu adanya bukti, perlu adanya kuasa. Tapi pada zaman sekarang, firman Tuhan telah lengkap dan cukup bagi kita untuk mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus. Kecuali bagi orang-orang tertentu, kadang-kadang Tuhan menggunakan cara-cara yang ajaib supaya orang itu untuk bisa menerima Tuhan Yesus Kristus. Namun selebihnya, apapun pelayanan yang kita lakukan, mari kita lakukan sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Misalnya lagi tadi Tuhan Yesus juga berpesan, pergilah beritakanlah kerajaan sorga, lalu dikatakan pergi dulu kepada orang-orang Israel, bangsa mereka sendiri. Nah, bukan berarti Injil tidak dikabarkan kepada orang atau bangsa yang lain. Sebab di dalam amanat agung Tuhan Yesus Kristus dan Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 jelas Tuhan Yesus menyuruh untuk pergi dan kabarkan Injil kepada seluruh bangsa. Mulai dari Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tapi konteks untuk mereka pada saat itu, mereka disuruh untuk kepada bangsanya mereka sendiri dulu. Kenapa? Saudara, karena konteks waktu itu mereka masih baru. Perlu latihan, perlu dibentuk terus. Yang kedua, mereka tidak punya waktu yang cukup banyak untuk ke tempat-tempat yang lain atau ke bangsa-bangsa yang lain. Lebih baik mereka fokus dulu kepada bangsa sendiri. Secara budaya lebih masuk, secara bahasa lebih masuk. Nah, tentu prinsip ini bisa juga kita pakai. Kita mulai dulu kalau sekarang ada panggilan, penginjilan, kesaksian. Kita mulai dulu dari keluarga sendiri yang belum percaya, dari tetangga, dari teman sekolah, teman kampus, teman kerja. Jadi saudara-saudara sekalian, mari kita mengikuti, menjalankan panggilan Tuhan itu sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Misalnya ada satu lagi tadi saudara yang dikatakan, kalau kita pergi ke satu kota, kalau disambut ya salam kita diterima, kalau enggak kita keluar saja. Kita tidak perlu untuk saling berdebat. Kita keluar saja, kita tinggalkan saja. Kalau kata-kata kita, Injil yang kita berikan tidak diterima, kita tidak perlu saling berdebat panjang lebar. Konteks pada waktu itu Tuhan Yesus mengatakan waktu mereka tidak panjang lagi. Mereka lebih baik menjangkau sebanyak mungkin orang daripada menghabiskan waktu untuk berdebat dengan salah satu orang saja. Nah, zaman sekarang ini saudara-saudara sekalian, saya heran sekali. Banyak orang Kristen, tokoh-tokoh Kristen yang begitu terbuka berdebat di dunia online, di YouTube. Sehingga saudara-saudara sekalian, perdebatan itu seharusnya menjadi bagian daripada internal gereja untuk boleh saling berdiskusi, saling mencari kebenaran dengan rendah hati.
tetapi akhirnya terjadi perdebatan yang saling mencaci maki. Apakah itu sesuai prinsip firman Tuhan? Perdebatan yang bukan hanya membahas teori atau teologi dan sebagainya, yang akhirnya menjadi perdebatan yang memecahkan, perdebatan yang saling mencaci maki, perdebatan yang saling menjelek-jelekan satu dengan yang lainnya. Dan tidak sedikit, saudara sekalian, ada yang sengaja berbuat seperti itu supaya kontennya ramai disaksikan dan dia memperoleh keuntungan daripada perdebatan itu. Ini motivasi yang tidak benar juga, saudara. Kita harus waspada, saudara sekalian. Perdebatan-perdebatan teologi di YouTube itu, bahkan ada rekan hamba Tuhan yang tanya kepada saya, Pak Pendeta, tolong gimana ini? Ini jemaat saya pecah, ada yang ikut pendapat A, ada yang ikut pendapat B. Padahal mereka bukan pemimpin gereja kita, padahal mereka tidak ada hubungannya dengan gereja kita. Tapi jemaat yang menonton YouTube itu jadi pecah, saudara sekalian. Mari saudara, ini menjadi waspada bagi kita. Mari saudara sekalian, ini menjadi satu peringatan bagi kita. Kita melayani Tuhan, menjalankan panggilan Tuhan sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Kita berlutut, kita bergumul, dan kita menantikan bagaimana Tuhan memimpin kita boleh melayani sesuai dengan pesan Tuhan, sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa Engkau memanggil kami untuk boleh bersatu, bersehati, bekerja sama, saling mengampuni, saling merangkul, saling membangun untuk melayani. Maka hasil dari pelayanan itu akan membawakan buah dan memuliakan nama Tuhan. Engkau memanggil kami melayani Tuhan dengan motivasi yang benar, bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk mencari nama, mencari keuntungan, tetapi sungguh-sungguh kami dipanggil untuk melayani karena kami mengasihi Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kami. Dan biarlah kami melayani sungguh-sungguh sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Bukan dengan kehebatan, kepintaran, atau pikiran kami sendiri, tapi senantiasa kami mencari kehendak Tuhan. Senantiasa kami menggumulkan kebenaran firman Tuhan di dalam kami melayani Engkau. Pimpin, tolong setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Saat ini kita akan melanjutkan di dalam pelantikan dan doa bagi majelis yang baru. Saya akan mulai dengan membacakan SK Sinode tentang susunan Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar. Surat keputusan Badan Pengurus Harian Majelis Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus nomor 090-MJ-S19-8 Romawi-21 tentang pengangkatan Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar. Badan Pengurus Harian Majelis Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus menimbang 1. Bahwa dalam rangka membangun jemaat diperlukan majelis jemaat untuk menjalankan kepemimpinan di tingkat jemaat. 2. Bahwa nama-nama yang disebutkan di bawah ini dipandang memenuhi persyaratan yang diperlukan berdasarkan tata gereja Kristen Kalam Kudus untuk diangkat sebagai majelis di jemaat di lingkungan Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus. Mengingat tata gereja Kristen Kalam Kudus, memperhatikan Surat Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar nomor 10/GKKK MKS/6 Romawi /2021 tertanggal 25 Juni 2021 perihal pengangkatan majelis periode 2021-2023. Memutuskan menetapkan
Keputusan Badan Pengurus Harian Majelis Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus tentang pengangkatan Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar. Pertama, mengangkat saudara-saudara yang namanya disebutkan di bawah ini menjadi anggota Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar terhitung mulai 22 Agustus 2021 sampai dengan 21 Agustus 2023. Ketua atau Gembala Sidang, Pendeta James Japardi. Wakil Ketua, Freddy Iwan. Sekretaris 1, David Ferdinand Liman. Sekretaris 2, Evangelis Daud Padan. Bendahara 1, Freddy Iwan. Bendahara 2, Hilda Li Engka. Bidang pembinaan, Pendeta James Japardi, David Ferdinand Liman. Bidang ibadah, Evangelis Ratna Wijaya, Evangelis Daud Padan, dan Chiang Ini. Bidang misi, Evangelis Ang Siu Chien dan Heskia. Bidang persekutuan, Evangelis Ang Siu Chien, Yusuf Ciandra, dan Tan Bi Ling atau Tan Mei Lien. Bidang sarana dan prasarana, Anton Tansil dan Ferdi Lisai. Bidang pendidikan, Petrus Jakob. Majelis penghubung pos, Pendeta Yanto Thomas dan Heskia. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal 22 Agustus 2021 dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan dalam penetapannya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2021 atas nama Badan Pengurus Harian Majelis Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus, Pendeta Karyanto Gunawan, Ketua, ditandatangani, Pendeta Alipin, Sekretaris, ditandatangani. Demikian Bapak Ibu dan jemaat sekalian, pembacaan surat keputusan dari BPH Majelis Sinode tentang pengangkatan saudara-saudari kita menjadi majelis periode yang baru. Sebelum kita mendoakan, dengarlah nasihat firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 4. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lahyu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena situasi pandemi dan PPKM, kita tidak bisa pelantikan peneguhan seperti biasanya. Kalau biasanya para majelis sebelum didoakan akan membacakan, mengucapkan janji jabatan. Tapi kali ini janji jabatan tidak dibacakan, tetapi mereka akan menyampaikan secara tertulis
dengan jujur dan tulus dan akan menandatanganinya. Janji jabatan tersebut berbunyi demikian. Demi anugerah Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus, saya berjanji: 1. Setia beribadah dan melayani Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar berdasarkan ajaran Alkitab yang adalah firman Tuhan. 2. Melaksanakan tanggung jawab jabatan gerejawi sesuai pengakuan iman dan dogmatika Gereja Kristen Kalam Kudus dan arahan tata gereja Gereja Kristen Kalam Kudus, serta berupaya hidup kudus dan menjadi teladan bagi jemaat dalam kehidupan sehari-hari. 3. Bekerja sama dengan hamba Tuhan, pengurus komisi, aktivis, sehati, sepikir memperluas kerajaan sorga dan Injil Tuhan Yesus Kristus demi pertumbuhan gerejanya. Demikian saya berjanji, kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan saya. Amin. Saudara-saudara majelis akan menyampaikannya secara tertulis dan akan menandatangani pernyataan janji jabatan secara tertulis ini. Mari kita akan mendoakan saudara-saudara kita yang telah dipilih menjadi majelis. Saya mengundang jemaat sekalian, apabila dapat berdiri, boleh berdiri. Apabila tidak, silakan saudara tetap duduk. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada hari ini rekan-rekan kami dari Majelis Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar telah terpilih dan akan diangkat menjadi Majelis Gereja Kristen Kalam Kudus periode 2021 sampai 2023. Kiranya Tuhan yang memberikan pertolongan dan kekuatan sehingga mereka boleh sehati sepikir melayani dengan sukarela, dengan penuh kesetiaan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa, untuk boleh menggembalakan, untuk boleh membimbing domba-domba yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kiranya Tuhan yang menolong, kiranya Tuhan yang memimpin, yang menuntun, dan yang memberkati. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pesan kepada majelis jemaat bahwa Tuhan telah mempercayakan domba-domba kepada saudara-saudari untuk digembalakan. Gembalakanlah mereka sesuai dengan nasihat firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 4. Dan pesan kepada jemaat yang tadi dibacakan dan didoakan. Inilah pemimpin-pemimpin saudara. Terimalah mereka, dukunglah mereka, bekerja samalah dengan mereka, dan bila diperlukan nasihatilah mereka supaya tetap berjalan pada jalan kebenaran firman Tuhan. Demikian saudara-saudara sekalian, acara daripada pengangkatan dan juga doa untuk saudara-saudara kita yang menjadi Majelis Jemaat periode 2021 sampai 2023. Kiranya Tuhan yang boleh menolong, Tuhan yang boleh memberkati kita semua. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga ada pelantikan majelis. Biarlah kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan ini sungguh memberkati di dalam kehidupan kita, pelayanan kita, khususnya majelis yang sudah dilantik. Biarlah di dalam satu periode ini semua majelis boleh melakukan semua tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon
selamat, sumber berkah. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan hati kita di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh sungguh mengingatkan kita supaya kita selama hidup kita di dunia ini, kita boleh melakukan pelayanan kepada Tuhan, melakukan pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan pelayanan sehingga mereka boleh mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau dan Tuhan Allah melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk, saudara, kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Saudara, ada beberapa hal yang akan disampaikan. Yang pertama, saudara, minggu pertama di bulan September tanggal 5, yaitu ada perjamuan kudus. Marilah kita semua mempersiapkan hati kita supaya kita boleh dilayakkan Tuhan untuk menerima perjamuan kudus. Puji Tuhan untuk Pendeta Alifin yang sudah melayani firman Tuhan dan juga pelantikan. Kiranya Tuhan terus yang memberikan kesehatan kepada hamba-Nya untuk terus melayani sebagai pengurus sinode, menjadi berkat bagi semua gereja-gereja di kalangan Kalam Kudus. Dan biarlah semua majelis yang sudah dilantik boleh melakukan semua tugas dan tanggung jawab selama satu periode pelayanan dengan sepenuh hati, membawa gereja ini ke depan menjadi lebih baik lagi. Yang terakhir, marilah kita boleh tetap terus menjaga kesehatan kita. Dengan menjaga kesehatan kita, maka semua orang yang ada di sekitar kita boleh menjadi baik, dan semoga semua kita bisa beribadah di gedung gereja ini cepat atau lambat. Kalau kita semua boleh di dalam keadaan sehat dan semua kondisi Kota Makassar boleh menjadi baik. Demikian yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat berhari Minggu.
semangat ya. Nah, ada kabar gembira nih dari Komisi Tunas dan Remaja. Salam Kudus. Mulai bulan Agustus 2021, ibadah akan kembali seperti biasa loh teman-teman. Tentunya ditemani oleh pembina kita, yaitu Kak Rinci. Nah, buat teman-teman yang bertanya, apa sih yang akan kita bahas nanti pada saat ibadah? Jangan khawatir teman-teman, topik dan pembahasan kita untuk ibadah nanti adalah topik-topik yang relevan loh. Nah, buat teman-teman yang mau tahu apa saja yang akan kita bahas nanti, mari kita lihat tema dan pengkhotbahnya. Eits, sekalipun kita akan beribadah bersama-sama, kita juga akan tetap mengadakan komsel loh teman-teman setiap hari Sabtu jam 7:30 malam. Dalam komsel kita akan bersama-sama saling sharing, games, cerita-cerita, saling mendoakan, dan kita juga akan boleh tanya-tanya tentang firman Tuhan yang belum diketahui. Untuk informasi selanjutnya, teman-teman boleh hubungi Kak Rinci ya selaku pembina Komisi Tunas dan Remaja. Atau kalau teman-teman kepo dengan apa saja akan kita lakukan nanti, teman-teman boleh kepoin Instagram kita Tunas dan Remaja, biar teman-teman tahu gimana keseruannya ibadah komisi kami. Oke teman-teman, itu aja yang akan aku mau kasih tahu. Sampai ketemu hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.